Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi kita untuk mata kuliah rekayasa website. Ya, oke. Jadi pada pekan lalu, ya, 2 pekan yang lalu, karena pekan lalu kita free atau kita libur. Jadi pada 2 pekan lalu kita sudah mempelajari untuk modul pertama, yaitu mengenai root, view, dan controller dari Laravel itu sendiri. Ya, di sini kita sudah mengetahui bagaimana sistem alur kerja dari Laravel, yaitu root, ya. Kemudian ada view, kemudian ada controllernya itu sendiri. Ya, saya harap semua sudah memahami mengenai alur dari root ini, mengenai view terutama, kemudian controllernya itu sendiri. Dan untuk tugasnya juga saya harap sudah mengerjakan, ya. Semua sudah mengerjakan untuk tugas atau latihan modul satunya ini. Nah, sekarang kita masuk di modul kedua, yaitu sistem templating blades pada Laravel. Nah, di sini kita lebih banyak membahas tentang template, ya. Artinya kita membahas tentang view, tapi tetap berhubungan dengan controller itu sendiri. Nah, di sini kita akan memadukan template bootstrap, ya. Template bootstrap masuk ke dalam Laravelnya. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat view sebagai respon untuk menampilkan data. Nah, sekarang saatnya untuk mengenal sistem template blades. Nah, pada latihan modul 2 ini kita akan menggunakan bootstrap untuk membuat tampilan website. Nah, kita terlihat lebih menarik. Ya, kenapa kita menggunakan bootstrap? Supaya tampilan halaman web yang akan dibuat itu lebih menarik, ya, karena bootstrap itu sendiri sudah memadukan antara CSS, JavaScript, ya, semua sudah dipadukan. Jadi kita tinggal memanggil filenya, kemudian kita tampilkan. Nah, persiapannya itu di sini saya sudah sematkan linknya, ya, untuk template bootstrap itu namanya flattrend.zip, ya, silahkan di download, ya. Ini link downloadnya saya sudah sematkan juga di Google Drive, ya. Silakan, ini tidak terlalu banyak, kurang lebih 6 MB saja. Jadi ini link download, ya. Saya sudah download untuk filenya di sini. Nah, ini. Nah, kalau sudah di download, kemudian kita ekstrak, ya. Kemudian di ekstrak. Nah, ini dia isi dari file bootstrap yang tadi kita download. Nah, setelah di download kemudian di ekstrak file bootstrapnya, ya, ini ada perintah kemudian copy folder assets pada template yang tadi kita download, ya, flattrend, ke dalam folder Laravel, yaitu blog public. Ya, ini blog yang nama Laravel yang kita buat atau kita create project pada saat membuat sebuah folder Laravel. Kebetulan saya membuatnya dengan nama blog, ya. Kemudian di dalam public kita copy. Perintahnya itu kita copy satu folder ini, ya, satu folder assets masuk ke dalam folder public. Jadi di sini ini, ya, ini isi dari template tadi. Kita copy satu folder ini, ya. Kenapa kita copy satu folder? Karena di sini semua sudah ada CSS, JavaScript, ya, image yang ada pada template ini. Jadi saja cukup ini yang kita copy. Kita copy. Kemudian modul Laravel. Ini, ya, nama project yang kita buat pada Laravel, pada blog, kemudian public. Nah, kita paste di sini, kita paste, ya. Nah, kalau sudah begini, ya, silahkan ikuti langkah selanjutnya pada di modul. Nah, kemudian buat file controller dengan nama blog controller pada folder blog epp, ya, http dan controllers, ya. Sudah ada perintahnya juga dari modul pertama, ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi untuk lebih detailnya, ya. Silahkan dilakukan untuk pembuatan controller, yaitu PHP Artisan Make controller, kemudian namanya block controller. Nah, oke, di sini saya jalankan dulu. Jadi saya buat
project baru ya, karena kebetulan project yang kemarin yang lama yang telah saya buat itu crash, terhapus. Jadi saya tadi barusan buat project baru, jadi ini belum ada sama sekali tambahan mengenai script ya, masih defaultnya ya. Kemarin kan kita sudah pelajari itu mengenai root view dan controller ya. Jadi kemarin itu sudah data saya terhapus, jadi saya barusan buat create projectnya. Nah di sini masih kosong datanya ya, di root juga di sini resource view. Nah untuk adik-adik yang sudah membuat kemarin mengikuti langkah-langkah di modul pertama, kan kalian sudah memiliki block controller ya, kalau tidak salah itu ada perintah kemarin ya untuk membuat block controller juga. Nah saya rasa kalau sudah membuat sebuah controller dengan nama block controller tidak jadi masalah ya, tidak usah kita create lagi atau tidak usah kita membuat lagi artisan make controller ya, cukup itu saja yang controllernya kita edit ya, cukup yang controller adik-adik semua yang sudah buat itu saja yang diedit. Nah kebetulan saya baru membuat ya, jadi ini saya masih kosong, jadi saya buat saja PHP artisan make controller block controller. Nah ya ini sudah jadi saya ingatkan lagi untuk yang sudah ada namanya block controller ya, yang kemarin kalian isi di sini, ini cukup diedit saja diisinya ya, disesuaikan dengan yang ada sekarang pada modul 2. Tidak usah lagi create controller baru atau membuat controller baru, jadi cukup saja kita edit apa yang ada pada block controller yang telah kita buat. Nah ini dia perintahnya. Nah setelah kita buat, selanjutnya tambahkan isi script ya pada web.php atau di rootnya ya, menjadi seperti berikut ini ya, ini ya. Jadi kita membuat atau menambahkan 3 root ya, 3 root, yaitu ada root home ya, blog, kemudian ada blog tentang atau about, kita buat rootnya, kemudian ada kontak ya. Jadi nanti di tampilan halaman webnya kita akan membuat 3 menu ya, yang pertama home, yang kedua tentang atau about, yang ketiga ada kontak. Nah ketika ini ya, saya sarankan untuk adik-adik semua untuk mengetik saja ya, saya copy paste saja supaya mempercepat dari videonya ini. Kita masuk di roots ya, jadi ini tidak usah kita hapus, jadi cukup kita tambahkan saja. Adapun root yang kemarin dijalankan di modul 1 tinggal diedit saja, disesuaikan ya, disesuaikan apa yang ada pada modul 2 sekarang ini ya. Jadi di sini kita akan masuk ke blog, kita kemudian ini untuk home-nya ya, kita panggil home, kemudian kita panggil tentang, kemudian kita panggil kontak. Nah setelah itu kita save, baru kita atur lagi di block controllernya, artinya kita passing data dari block controller itu sendiri. Nah ini dia, ketikkan script pada file block controller yang ada di dalam folder file controllernya itu. Nah ini public ya, ini jadi kita panggil semua ya, kita return view apa yang ada pada file home, file tentang, dan file kontaknya. Saya copy paste saja supaya cepat ya. Jadi saya sarankan untuk adik-adik silahkan diketik saja dulu ya, kalau memang ada error baru di copy paste scriptnya, karena kalau kalian juga terbiasa untuk menulis script, itu mempermudah kalian untuk menyimak setiap script yang Anda tulis ya. Jadi ini public function home, kita buat sebuah variabel ya dengan tipe data public ya, supaya itu bisa diakses. Kemudian kita return artinya kita mengembalikan ke view ya, kita tampilkan ini yaitu folder blog, kemudian tentang. Nah nanti kita akan bahas kenapa ada blog ya, kemudian ada kata tentang, nanti kita bahas
Oke, jadi seperti ini scriptnya. Kemudian kita menyiapkan file master template-nya. Buat file baru dan simpan dengan nama template.bledge.php pada folder resource views dan ketikkan script berikut ini. Ya, jadi kita diarahkan untuk membuat file template di sini di file resource, di file resource, kemudian tambahkan di sini, di file resource views kita tambahkan templates.bledge.php. Nah, kemudian kita masukkan script ini, ya. Di sini scriptnya, ya, ini istilahnya sebagai layout tampilan masternya, ya. Jadi dia akan memanggil nanti ini kata include, ya, artinya dia mengambil data dari file header, ya. Jadi nanti sebentar kita buat headernya, ya, kemudian dia menampilkan juga yield, menghasilkan intro headernya, ya, kemudian yield artinya dia menghasilkan mainnya, kemudian footernya. Jadi ini merupakan template master yang kita atur di file master ini atau di file template master ini, kemudian yang menjadi acuan untuk kita membuat template atau halaman-halaman yang ada pada web, ya. Jadi ini merupakan template acuannya. Jadi ada header, kemudian ada intro headernya, kemudian ada main atau isinya, kemudian paling bawah nanti ada footernya, ya. Kemudian menyimpan file di dalam subfolder. Nah, lokasi default untuk menyimpan file-file view adalah di dalam folder block resource views. Namun jika jumlah file view semakin banyak, maka akan cukup menyulitkan untuk mengaturnya. Supaya file-file view itu lebih terorganisir, maka kita dapat mengelompokkan ke dalam subfolder khusus. Ya, kita diarahkan untuk membuat folder dengan nama block, ya. Kemudian di dalam folder views sehingga akan terbentuk page block resource views block, ya, seperti ini nanti page-nya. Kemudian buat beberapa file baru dan simpan nama file batch seperti berikut. Nah, jadi kita buat folder, kenapa? Supaya halaman atau template yang kita buat itu lebih tertata, ya. Jadi kalau kita satukan semua di file views ini, ya, ketika nanti akan banyak menu yang kita buat itu kesannya tidak rapi, dan tidak tersusun. Jadi caranya untuk tersusun, kita buatkan sebuah folder di sini, ya, folder block. Nah, di file folder block ini, nah disinilah kita buat semua halaman-halaman menu yang akan kita tampilkan di web, ya. Ada footer, ada header, ada home, ada kontak, ada tentang, ya. Silakan dibuat di sini. Kita new file saja. Pertama ada header.bledge.php, ya. Kemudian ada home.bledge.php. Kemudian ada footer bledge.php, kemudian ada tentang. Ini saya pakai bahasa Indonesia, ya. Sebenarnya kalau yang pada umumnya itu di web adalah about bledge.php. Nah, kemudian ada contact.bledge.php. Oke. Jadi ada footer, ada header di sini, footer, header, home, kontak, tentang, ya. Kita sudah buat 5 file ini di dalam folder block. Nah, kemudian ketikkan script berikut pada file header bledge.php-nya, ya. Ketikkan file ini. Nah, ini file untuk di headernya. Oke. Ini file untuk di header. Saya close dulu ini. Di sini. Nah, untuk file header ini, ya, di sini saya sudah mengelompokkan scriptnya, ya. Jadi kalau kita masuk di template ini yang tadi kita buka ini file indexnya, ya. Ini, ya. Ini saya buka file index dari template tadi yang kita download. Nah,
ini merupakan tampilan utama, ya, tampilan utama. Nah, yang ingin kita kelompokkan itu, kita akan membedakan bahwasanya ini adalah header, ya, mulai dari menu, ini menu, kemudian masuk di gambar ini, saya kelompokkan, saya definisikan ini adalah header, ya, atau kepala dari website ini sendiri. Nah, kemudian ini merupakan main atau isi, ya. Ini merupakan isinya, check out our service, ada recent work, ada our client, ini merupakan isinya dari website. Kemudian paling bawah ini ya, ini merupakan footernya, ya, footer dari website. Ini adalah footer dari website. Ini yang nanti akan kita buat secara default, yaitu header, footer, ya, tak terkecuali untuk mainnya, untuk isinya itu yang berubah-berubah, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tarik di sini, kita ulas scriptnya ini. Nah. Ini, ya. Kalau kita copy paste ini anunya, misalnya saya copy saja langsung, ya, masuk ke file header, kemudian saya save. Nah, ketika saya jalankan, blok, nah, saya jalankan dulu. Nah, blok header, sorry, tidak ada kata blok tapi blok, ya, blok controller class, kita lihat dulu untuk controllernya. Di sini, kemudian untuk web, blok controller, kita blok yang mana error di sini, kontainernya. Oh iya, kita lupa mematikan controller. Jadi kita mic controllernya, ya, kita lupa tadi di vendor. Ya, oke. Jadi tadi ada kesalahan atau ada error sedikit. Ya, kenapa pada saat kita akses ini blok, ya, itu menunjukkan sebuah error bahwa target kelas blok controller ini tidak dideteksi. Ya, oke, perlu saya jelaskan bahwasanya untuk Laravel 8 ini kita harus mengaktifkan link untuk mengakses controllernya. Itu ada di file root service providernya sendiri. Jadi kalau untuk Laravel 7 ke bawah, ya, dia otomatis sudah terprotek untuk kontrolernya atau dia otomatis aktif. Tapi di sini untuk Laravel 8 sendiri kita harus mengaktifkannya secara khusus, ya, dengan menghilangkan tanda komentar seperti ini. Jadi kita cari di root service provider, ya. Untuk mencarinya itu bisa Ctrl P, baru kita ketik root service provider ini, ya. Kemudian pada file service providernya kita aktifkan itu file protected-nya untuk controller, ya. Jadi kita aktifkan ini file protect.
Nah, kalau di Laravel 7 ke bawah itu dia otomatis terprotect. Kalau di Laravel 8 ini ya kita harus mengaktifkannya sendiri. Nah, jadi pada saat kita akses ulang, nah oke, ini sudah bisa didapatkan sebuah hasil ya, tidak ada lagi error. Nah, kenapa tidak ada muncul? Karena kita belum mengatur di home-nya. Ya, kita belum mengatur tampilan home-nya karena kita baru mengatur ini di header-nya. Oke, kita lihat dulu modul. Nah, kalau kita sudah copy script yang ada di modul Laravel ini, ya, kemudian kita ini, ya, buat sebuah script ini. Saya copy paste saja. Jadi saya mengambil sebuah file, ya, saya copy paste ini. Di sini saya jelaskan. Nah, oke, extend template. Jadi dia otomatis extend atau mengambil dari template bawaannya ini, ya. Ini dari di template ini dia mengatur bahwasanya untuk urutan pertama itu ada header, ada intro header, kemudian ada main, kemudian ada block footernya. Nah, kemudian di template itu sendiri saya atur ya, di sini di home-nya saya panggil untuk pertama itu extend template-nya, panggil ini. Ya, kemudian titelnya, ya, titelnya kita tentukan sendiri. Misalnya untuk ini filenya home, jadi berjudulnya juga titelnya adalah home, ya. Kemudian section intro header-nya, kalau misalnya ada file intro header yang akan kita beri, kita kasih saja di sini. Nah, di main-nya ini nanti yang berubah-ubah setiap halaman, ya. Jadi misalnya saya ganti di sini, ini adalah home, ya, home. Kemudian kita tutup end section di sini. Nah, jadi kalau kita jalankan lagi di sini, nah ini sudah masuk, ya. Ini sudah masuk seperti apa yang ada di sini. Nah, tapi ini untuk file header terlalu banyak, ya. Jadi kita cuma sepertinya sudah butuhkan file headernya saja. Tadi saya copy paste semua ini, ya. Tadi saya copy paste semua ini masuk ke sini, ya. Ya, tapi yang kita akan butuhkan cuma file headernya saja. Jadi saya akan copy yang ada di modul karena saya sudah pilih ini untuk file headernya saja. Karena kalau untuk kita copy paste secara keseluruhan itu terlalu banyak, ya. Ini saya delete dulu. Nah, ya, untuk copy paste-nya per halaman, ya, jangan disambung karena nanti masuk kata modul Laravel ini itu yang biasa menyebabkan error juga, ya. Jadi kita copy per halaman ini. Nah, sampai di sini. Oke, ya. Jadi ketika saya refresh lagi, nah, jadi cukup ini yang tampil saja, ya. Ya, saya sudah ganti, ada dua menu, yaitu ada home, ada tentang, dan kontak. Nah, silakan disimak. Nah, di sini untuk menampilkan, jadi ini masih script HTML saja, ya. Kita belum masuk ke logikanya. Jadi ini masih murni untuk menggunakan script HTML. Nah, untuk menambahkan menu, ya, kita bisa tambahkan di sini. Ini untuk menunya ada home, ada tentang, ada kontak, ya. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan menu baru di sini, ya, misalnya profil. Nah, ini tertambah menu baru di sini, ya. Oke. Nah, jadi ini untuk session headernya saja. Jadi sebenarnya untuk di file index ini, ya, yang kita ambil sebagai template dasar atau template di Bootstrap itu, di sini sudah dikelompokkan juga, ya. Jadi bahwasanya ini untuk file header, ya, sampai di sini ini untuk file headernya. Kemudian untuk hero sectionnya atau ini adalah menampilkan slide-slide-nya untuk gambarnya, ya. Slide itu yang ini yang berjalan ini, ya. Ini merupakan slide-nya. Ini,
ini slide ini, ya. Ini merupakan slide-nya ini kalau kita tampilkan. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi folder kita copy dalam folder assets ini, ya? Ini dia semua CSS-nya ada di sini. Jadi kalau dia tidak ada ini, ya. Jadi kalau ini kita hilangkan, misalnya saya hapus, ya, tampilannya itu seperti ini. Dia tidak memberikan suatu apa istilahnya, suatu desain, ya. Dia cuman defaultnya saja seperti ini. Karena file assets-nya itulah inti dari template yang akan kita buat, ya. Jadi di sini di assets-nya semua sudah terdapat CSS, JavaScript, vendor, ya. Jadi kemudian kita copy paste saja di file public tadi ini. Nah, ini sudah otomatis. Nah, kalau kita jalankan, dia otomatis memanggil, ya, di sini. Nah, ini jadi untuk home-nya, jadi cukup di copy paste saja, ya. Jadi di copy saja ini untuk script-nya, ya. Kemudian dipelajari yang mana menampilkan header, yang mana menampilkan footer, ya. Kemudian untuk footernya yang ini. Nah, sebenarnya kalau di sini kita bisa langsung copy juga, ya. Kita cari saja kata footer di sini. Footer, nah ini dia. Jadi dia sudah ada keterangannya juga bahwasanya ini adalah footernya, ya. Ini adalah footer sampai ke sini, end footernya, ya, sampai ada kata end footer. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tidak ada footer yang belum ditampilkan. Footer itu yang ini, ya. Kenapa belum ditampilkan? Karena kita belum menambahkan script di file footernya. Jadi kalau kita tambahkan file footer, ya, ini saya copy paste dari sini. Kemudian saya save. Nah, jadi ketika saya ini, nah ini sudah ada file footernya. Oke. Nah, jadi untuk memasukkan ini semua, ya, kalau kita mau, silahkan dilihat di file asli dari template itu, ya, di file index terutama, silahkan dilihat, ya. Kalau kalian mau menambahkan bentuk tampilan seperti ini, ya, cuma saya tidak memberikan ini sebagai contoh awal saja. Nah, bagaimana selanjutnya untuk tentang dan home, ya. Jadi ini kita tinggal copy paste saja, ya. Tinggal kita copy paste di sini. Footer, ini footer. Ini ada home, ada tentang, ada kontak, ya. Jadi ini tinggal kita copy paste saja. Jadi kalau tentang saya hapus di sini. Ini adalah about atau tentang. Kemudian ini ada kontak. Ini adalah kontak, ya. Ini adalah kontak. Nah, ini adalah kontak. Ini adalah tentang, ya. Ini adalah tentang home, tentang kontak, ya. Nah, oke. Sudah dipahami. Jadi ini merupakan, ya, tampilan header. Kemudian ada footer. Ya, kenapa kita kelompokkan menjadi begini? Ada header, ada footer. Ya, jadi ketika ada yang mau kita rubah, ya. Jadi kalau misalnya di footer ini, ya, di footernya ini saya ganti kata ini, kita tidak perlu mengedit di setiap halamannya, ya. Kalau kita sudah membuat suatu halaman footer, jadi ketika saya ganti di sini belajar Laravel, nah otomatis pasti akan dia berubah semua, ya, di sini belajar Laravel, ya. Jadi kalau saya masuk di halaman tentang, ya, dia tidak berubah, dia otomatis berubah atau defaultnya adalah belajar Laravel itu sendiri, ya. Silahkan disimak lagi atau diotak-atik lagi, ya. Jadi kalau kalian mau tambahkan ini, misalnya our service, ya, tinggal dibuka saja scriptnya yang tadi index, ya.
tinggal dibuka file index. Ini yang tadi, ini file template bootstrapnya ya. Kalau kalian mau lebih ini, tinggal cari kata service, our service istilahnya ya, our service. Nah itu tadi ini ya, jadi dia masuk di sini section service-nya sampai sini. Oke, jadi cukup jelas juga untuk penjelasan komentarnya di sini di file index. Jadi kalau kita copy masuk di file home-nya misalnya ya, di file main-nya ini kita copy saja di sini ya. Ingat untuk isi dari home itu semua di section main ya, semua ada di section main-nya. Ini yang di atas ini default, ini untuk template, title, header ya, itu secara defaultnya. Untuk isinya di sini saja yang dirubah ya. Jadi kalau saya tampilkan ini ya, otomatis di home-nya akan tampil ini ya, ini. Oke. Nah, jadi kalian lah bagaimana kreatifnya kalian diatur sedemikian rupa, silahkan diikuti ini ya. Ini cukup lengkap ya, untuk about sebegini tampilannya itu ya. Silahkan kalian mendesain sendiri ya, untuk tampilannya bisa diikuti seperti ini untuk service, portofolio. Nah ini ya. Nah kalian tinggal sesuaikan saja. Jadi kalau misalnya ada kata ini testimoni ya, ada kata service, ada kata portofolio ya. Jadi kalau misalnya ada portofolio, kalian tinggal cari saja di sini untuk di file indexnya yang tadi di sini ya. Di sini kalian ya ikuti saja ya. Jadi di sini cukup jelas ini untuk menampilkan service sectionnya. Nah, ada portofolionya yang tadi saya bilang ya. Portofolio artinya yang itu yang ada gambar-gambar, bisa kita ikuti temanya dari sini ya. Silakan kalian atur sedemikian ya untuk tampilannya. Nah, jadi di sini untuk modulnya ya, saya sudah berikan skripnya, kalian yang kembangkan saja, ikuti bagaimana yang ada di template Bootstrap sendiri atau sekreatifnya kalian ya, kalian yang mendesainnya sendiri. Oke, ini untuk script home, script tentang, dan script kontaknya ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya, seperti yang tadi saya jalankan itu. Ini belajar Laravel. Nah, kalau kalian sudah ikuti, silahkan dikerjakan ini tugas latihan modul 2 ya. Pertama, lanjutkan untuk mendesain template ini menjadi sebuah blog IT ya. Blog IT informasi teknologi yang membahas mengenai informasi perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi silahkan dikembangkan ya. Tinggal kalian ganti ini kata belajar Laravel ya. Kalian format kata-katanya yang ada di isinya ini ya. Ganti mengenai blog IT, blok informasi teknologi. Oke. Nah, kemudian isi data untuk halaman home, halaman tentang, dan halaman kontak. Adapun format pengisian bisa dilihat di template yang bootstrapnya ya. Jadi kalau saya buka di sini file indexnya ya, ini kata about ya, silakan diisi ya. Kalian boleh menggunakan template begini ya, boleh menggunakan template ini, boleh juga sesuai kreatifnya kalian mau bagaimana tampilannya, silahkan ya. Boleh menggunakan apa yang ada pada template ya. Jadi silahkan di copy paste saja untuk scriptnya ya. Yang penting ada isi dari menu home, menu tentang, dan menu kontaknya. Oke. Kemudian tambahkan 2 menu baru selain menu yang sudah ada. Nah, ya, pada modul kan ada 3 menu saja, ada home, ada tentang, ada kontak. Ya, silakan tambahkan yang menurut kalian, baik itu bisa portofolio, bisa service, testimoni, ya terserah menu apa saja kalian tambahkan 2 menu. Kemudian isi juga datanya, ya, kemudian isi datanya selama itu berkaitan dengan informasi teknologi. Jadi untuk web yang kita develop ini adalah blog IT, blog mengenai informasi teknologinya, ya.
Kemudian buat halaman tampilan sekreatif mungkin ya. Silakan kalian explore lebih jauh ini mengenai template-nya ya. Ini untuk template yang saya berikan ya. Ini cukup menarik ya, kalian tinggal kupas saja. Ini untuk kontaknya ya, tapi ini dalam berupa HTML-nya. Kita kan akan mengintegrasikan dengan Laravel, jadi menggunakan template blade seperti ini ya. Jadi kalau kalian menambahkan menu baru, silahkan tambahkan untuk template blade.menu barunya ya, nama menu barunya. Oke, saya kira tidak ada masalah. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan kepada saya ya. Jadi ini murni masih kita belajar mengenai HTML-nya. Nah, pekan depan kita akan belajar root ya, mengenai masalah penyimpanan ke database. Nah, tapi kita akan berlanjut terus menggunakan template ini ya. Nanti untuk informasi beritanya kita gunakan di CRUD-nya, artinya di sisi adminnya ya, di sisi admin yang menginput informasi bertanya, kemudian tampil ke halaman home-nya ini ya, tampil halaman berita di home-nya. Oke, kalau sampai di sini untuk penjelasan pada modul 2. Silakan kalau ada pertanyaan silahkan di DM ya, atau bisa melalui grup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.